Bab 2181 Siapa pengkhianatnya? Wanita itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hansen. Dia tersenyum pada Hansen, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dengan diam-diam, dia melanjutkan makannya. Hansen berpikir bahwa wanita itu pasti karakter yang mencurigakan, tetapi dia tidak dapat memastikan apakah dia adalah pengkhianat dari Destroyed atau bukan. Hansen memikirkan sesuatu, tapi seorang manusia naga sudah mendekati mejanya. Dia duduk di sebelah Hansen, lalu menatap Zero dan gadis-gadis lainnya. Markuise Han, aku telah mendengar bahwa salah satu markuise perempuan kamu menggunakan satu panah untuk hampir sepenuhnya melenyapkan bar. Itu adalah prestasi yang paling mengesankan. Aku pasti bertanya-tanya siapa di antara rekan kamu yang mampu melakukan hal seperti itu. Bisa kamu ceritakan? Ketika manusia naga berbicara, seluruh restoran menjadi sangat sunyi. Semua orang berpaling untuk melihat meja mereka. Hansen memandang manusia naga dengan ekspresi bingung. Dia jelas telah dikirim untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi identitas rekan Hansen. Hansen tidak terkejut dengan ini, tapi aneh bagaimana koneksi ditarik melalui serangan terhadap Bar. Ketika Bar mendengar pria naga itu berbicara, dia tidak bergerak. Jelas, Bar harus takut dengan sosok itu. Jika pria di sebelah Hansen bisa menahan tangan Bar karena ketakutan, maka dia pasti seseorang yang sangat terkenal. Hansen terus menatap pria naga itu. Ini adalah putri aku Han Menger. Keduanya adalah saudara perempuanku, dan ini adalah putri Flower King dari Narrow Moon. Namanya King Lee, sedangkan untuk teman Feather ini, harus kuakui aku tidak mengenalnya. Hansen memperkenalkan sisanya di mejanya, tetapi dia tidak menyebutkan Little Silver atau Little Star. Setelah pria naga mendengar apa yang dia katakan, dia mengalihkan pandangannya ke wanita Feather. Dia menatapnya dan bertanya, "Kamu berasal dari mana? Bisnis apa yang membawamu ke sini?" Petik 2. Perilaku manusia naga membuat Hansen yakin bahwa pengkhianat Destroyed itu sebenarnya adalah seorang wanita. Entah itu, atau pengkhianat setidaknya memiliki kemampuan untuk menampilkan diri mereka sebagai seorang wanita. Jika bukan ini masalahnya, maka manusia naga pasti akan menanyakan identitas Little Silver dan Little Star. Namun, minatnya tetap tertuju pada wanita. Fokusnya yang tiba-tiba pada wanita Feather membuatnya sangat jelas. Hansen berpikir dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Wanita Feather tersenyum dan menatap pria naga itu. "Aku mengenalmu, Dragon Six. Judul kamu adalah Toxic Dragon Old Six. Dan sementara kamu adalah seorang naga duke, aku tidak perlu menjawab pertanyaan kamu. Tempat ini bukan milik naga." Petik 2. Toxic Dragon Old Six membeku. Dia menatap wanita Feather dan tersenyum. "Jika kamu tahu siapa aku, maka kamu harus menyadari apa yang dapat aku lakukan. Kamu harus menghindarkan diri dari masalah dan bekerja sama. Aku tidak ingin menghancurkan seorang wanita." Petik 2. Tapi Feather itu tidak mempedulikan ancaman Toxic Dragon Old Six. Dia tersenyum dan berkata, "Jika aku orang yang kamu cari, membunuhku tidak akan membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan jika aku bukan orang yang tepat, dan kamu benar-benar membunuh aku, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan orang-orang akan curiga. Mereka akan berpikir bahwa mungkin Andalah yang mengambilnya. Aku rasa tidak ada alasan yang kuat bagi kamu untuk membunuh aku di sini. Jadi, mengapa aku harus bekerja sama dengan kamu? Aku mungkin salah, tentu saja. Apakah kamu cukup kejam untuk membunuhku di sini? Jika itu masalahnya, biarlah." Petik 2. Setelah itu, wanita Feather dengan elegan kembali menyantap hidangannya. Dia benar-benar mengabaikan amarah yang membara dari Toxic Dragon Old Six. Otot-otot di rahang naga menegang, dan dia tertawa gelap. "Aku tidak akan membunuhmu. Ada 10.000 cara untuk membuat kamu berharap mati. Itulah yang akan aku lakukan untuk kamu." Petik 2. Setelah itu, tangan naga Toxic Dragon Old Six mencengkeram pisau naga. Dia perlahan bergerak untuk meraih kepala wanita itu. Tapi wanita Feather itu terus makan seolah-olah dia tidak melihatnya datang. Entah itu, atau dia bersedia untuk menyerah. Dia mengabaikan tangan Toxic Dragon Old Six sepenuhnya. "Dragon Six, ini tempat makanmu. Ini bukan tempat yang kamu inginkan. Bahkan jika dia adalah pengkhianat dari Destroyed, kamu harus mengizinkan kami, Destroyed, untuk melakukan ini sendiri. Ini bukan urusanmu," kata Duke Destroyed dengan dingin. Ketika Dragon Six mendengar gangguan itu, tangannya berhenti. Dia memandang Duke Destroyed dan menyeringai. "Kamu ingin membuatku marah dan membujukku untuk membunuhnya, begitu juga semua orang mengalihkan perhatian mereka ke aku. Ide bagus, tapi aku tidak sebodoh itu." Petik 2. Setelah itu, Toxic Dragon Old Six mengembalikan pandangannya ke wanita Feather. Dia menurunkan tangannya, bangkit, dan kembali duduk bersama naga lainnya. Hansen terhibur. Apakah wanita itu adalah pengkhianat Destroyed atau bukan? Dia adalah karakter yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan tetap begitu dingin. Hansen bisa melihat bahwa Dragon Six tidak akan membunuhnya di sana, tapi dia sangat tenang. Dan hanya butuh beberapa kalimat untuk mengungkapkan kecurigaan akan identitasnya. Dia membuat orang tidak yakin apa yang harus dilakukan dengannya. Dia tampak agak berbahaya, tetapi itu membawa suasana keseimbangan pada karakternya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Baca komik di web novel, Live kami. Tapi ada terlalu banyak hal yang mencurigakan tentangnya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia masih menarik perhatian semua orang. Tapi tidak ada yang akan melakukan apapun padanya sebelum mereka menyadarinya. Ada terlalu banyak faksi yang hadir dengan terlalu banyak yang dipertaruhkan.
Aku kenyang. Aku menghargai kamu mengizinkan aku duduk di sini. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Wanita Feder tersenyum pada Hansen, lalu dia bangkit dan naik ke atas. Dia tinggal di sana. Wanita yang kuat. Mungkinkah dia benar-benar pengkhianat? King Li mengerutkan bibirnya. Siapa tahu. Mungkin dia, mungkin tidak. Hansen melihat sekelilingnya, dan dia melihat semua ras lain menatap mereka. Wanita itu telah menjalin hubungan antara dia dan dia. Dan karena mereka mencurigainya, asosiasi membuat mereka curiga tentang dia dan teman-temannya sendiri. Setelah makan, Hansen mengajak teman-temannya keluar. Dia memperhatikan bahwa setiap elit sekarang berkumpul di Steel City. Seluruh kota dikunci. Kamu hanya bisa masuk, dan kamu tidak bisa keluar. Rupanya, pihak berwenang percaya bahwa pengkhianat itu memang berada di suatu tempat di Steel City. Itu adalah kesimpulan yang cukup masuk akal, atau setidaknya, menurut Hansen. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi di planet Sodi adalah di satu-satunya kota, dan menemukan pengkhianat di antara gerombolan Marquises akan menjadi tugas yang sangat berat. Tetapi Hansen harus bertanya-tanya mengapa pengkhianat itu memilih planet Sodi. Dan dia merenungkan apa rencana pelarian pengkhianat itu. Jika pengkhianat itu benar-benar ada di sana, orang tersebut mungkin sangat sulit ditemukan. Tentu saja, ini hanya soal waktu. Mereka akan menemukan pengkhianat itu, cepat atau lambat. Dan jika pengkhianat datang ke sini, dia pasti sudah siap. Dan jika pengkhianat itu siap, maka dia harus memiliki rencana pelarian. Hansen tidak bisa memikirkan cara bagaimana dia bisa mengaturnya. Hansen banyak memikirkan masalah itu karena dia sekarang menginginkan The Destroyed Bible untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa menemukan pengkhianat itu sebelum orang lain, dia bisa menerimanya tanpa ada yang menyadarinya. Dia bisa melemparkannya kembali ke dalam cagar alam, dan dengan begitu, tidak ada yang akan menemukannya. Itu akan tetap tersembunyi bahkan jika orang mengira dia pelakunya. Tapi sekarang, bahkan Hansen pun tidak tahu siapa pengkhianat itu. Dia juga tidak tahu apakah pengkhianat itu membawa The Destroyed Bible bersama mereka. Bab 2182 Pertarungan Berantakan. Seluruh Steel City adalah kekacauan yang kacau balau. Semua bangsawan dan bangsawan telah berkumpul di kota, dan ketegangannya menyengat. Semua ras saling mencurigai satu sama lain, yang menyebabkan banyak konflik dan perkelahian yang tidak ada gunanya. Akhirnya, pengkhianat itu tetap bersembunyi. Dan di atas segalanya, itu berarti Hansen tidak punya pilihan selain tetap di tempatnya. Dia tidak diizinkan pergi. Meskipun Rebate telah mencoba untuk bernegosiasi, Destroyed bersikeras untuk tidak mengizinkan siapapun meninggalkan planet Sodi sampai pengkhianat itu ditemukan. Ras lain tidak diizinkan pergi, dan itu termasuk Rabat itu sendiri. Hansen percaya ada individu lain yang terlibat dalam hal ini, orang-orang yang membantu pengkhianat itu dalam pelariannya. Dia berpikir banyak dari kekacauan dan anarki saat ini adalah ramuan yang disengaja untuk membantu pengkhianat sejati melarikan diri. Namun, sulit untuk menentukan kebenarannya. Tidak ada lagi petunjuk atau petunjuk, jadi apakah pengkhianat itu sendirian atau bekerja dengan orang lain tidak mungkin untuk dikonfirmasi. Dan itulah alasan mengapa semua ras saling curiga. Keesokan harinya, setelah Hansen meninggalkan kamarnya, restoran itu kembali dipenuhi oleh para elit. Namun kali ini, dia tidak dapat menemukan tempat duduk. Namun, saat dia akan membawa makanannya kembali ke kamarnya, wanita Feder dari hari sebelumnya memanggilnya dan berkata, "Mengapa kita tidak duduk bersama?" Hansen melirik ke meja kosongnya. Meskipun orang lain tertarik untuk mengawasinya, tidak ada yang berani duduk di sampingnya. Hansen tahu ini karena dia adalah individu yang sangat mencurigakan. Tidak ada yang mau duduk bersamanya dan mengambil risiko menarik perhatian dan masalah pada diri mereka sendiri. Ketakutan mereka lebih banyak tentang para elit lain daripada wanita itu sendiri. Hansen tidak peduli tentang itu. Dia sudah berinteraksi dengannya sehari sebelumnya, jadi duduk bersamanya lagi tidak akan membuat perbedaan. Kecurigaan tidak akan hilang dengan mudah. Hansen dan teman-temannya baru saja duduk ketika wanita Extreme King memasuki restoran. Orang-orang tidak tahu bahwa dia adalah salah satu dari Extreme King, tetapi tamparannya telah membuat orang takut padanya. Wanita Extreme King, yang baru saja memasuki tempat itu, tidak dapat menemukan tempat duduk untuk dirinya sendiri. Jadi, dia berjalan ke meja yang dia gunakan sehari sebelumnya. Ada beberapa naga yang duduk di sana hari itu. Dan di antara mereka ada Dragon Six. Semua orang melihat wanita itu mendekati Toxic Dragon Old Six, dan semua orang langsung tahu bahwa mereka akan mendapatkan hiburan saat makan siang. Extreme King berjalan menuju meja dan memberitahu mereka secara langsung, "Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk pergi sekarang." Tidak ada yang menyangka wanita itu begitu kurang ajar, lagi pula, tidak ada yang berbicara kepada Toxic Dragon Old Six seperti itu. Semua orang sangat tertarik untuk melihat bagaimana reaksinya terhadapnya. Toxic Dragon Old Six memutar matanya dan kemudian menatap wanita itu dengan mata datar. Mengapa? Wanita itu tidak berbicara, sebaliknya, dia hanya memukulnya. Toxic Dragon Old Six bersenandung. Tinjunya tiba-tiba melotot dengan kekuatan Evil Breaker hijau, dan dia mengangkatnya ke tangan perkasa wanita itu. Kedua kekuatan itu saling berdebar keras. Tapi karena kedua orang itu belum melepaskan semua kekuatan mereka, mereka berdua mundur sebelum menciptakan ledakan penghancur restoran. Namun, itu tampak seperti imbang, dan tak satu pun dari keduanya yang tampak mau mundur. Tapi mata Toxic Dragon Old Six membelalak. Dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian, dia dan teman-temannya segera pergi.
Dia membiarkan wanita itu menempati meja sendirian. Semua orang menyaksikan dalam diam saat wanita itu memesan makanannya. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Dragon Six sangat ingin mundur dan memberikan mejanya. Hal ini juga menimbulkan beberapa kecurigaan terkait dengan identitas wanita tersebut. Hansen tahu bahwa wanita itu berasal dari Extreme King, jadi dia tahu mengapa Dragon Six begitu rela pergi. Dan lebih jauh lagi, Dragon Six dengan sengaja memilih kursi itu untuk mengujinya. Setelah pukulan itu, Dragon Six sepertinya sepenuhnya mengakui siapa dia. Jadi, dia mengalah. Dia tahu dia seharusnya tidak mengganggunya lagi. Sementara Hansen masih berpikir, Bar mengangkat pisau tulangnya dan berlari ke arah Hansen, berteriak, kamu akan mati hari ini. Di dalam atau di luar sana. Petik 2. Hansen mengerutkan kening. Jika Bar datang mencarinya, itu berarti pria itu telah menemukan cara untuk menahan hawa dingin. Hansen tidak takut padanya, tapi dia merasa ini agak mengganggu. Steel City dikunci, jadi dia tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi. Bar, jangan sombong. Tempat ini milik Rebate. Manajer Rabat itu mengerutkan kening. Begitu, setelah Bar mengatakan itu, dia kehilangan semua kesabarannya. Dia mengangkat pisaunya ke arah Hansen sementara cahaya merah dan hitam berkumpul di bilahnya. Ketika dia melepaskan serangan itu, pasti akan membelah seluruh hotel menjadi dua. Seluruh lobi berubah menjadi kekacauan. Semua orang yang berada di jalur pedang mencoba melarikan diri. Tidak ada yang mau terlibat dengan apapun yang akan terjadi. Namun, Hansen mempertahankan kursinya. Dia tidak bergerak, tapi dia menarik pistol dan melepaskan tembakan ke Bar. Bar tampak seperti pembunuh. Namun, pisau tulang mengenai peluru yang masuk. Peluru dihentikan, dan Bar selamat dari tembakan itu. Namun, cahaya pisau itu begitu kuat sehingga serangan itu terus datang. Itu mengiris melalui lobi, menyebabkan cukup ketidakstabilan di gedung untuk membawa seluruh tempat runtuh. Hansen menghindari cahaya pisau Bar. Dan saat dia melakukannya, pistolnya meluncur dengan mulus ke arah Bar. Dia mulai menembak tanpa penangguhan hukuman. Bar tidak terlalu bagus dalam hal pertahanan. Dia bahkan tidak repot-repot membela diri, sehingga peluru menimpanya dengan mudah. Cahaya es dari peluru-peluru itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Tapi kali ini, cahaya es tidak dapat membekukannya. Kalung perak dengan permata emas tergantung di leher Bar. Setelah cahaya es meledak, permata emas di kalung Bar mulai bersinar dengan nyala emas yang tampak seperti lahar. Itu melelehkan kekuatan es dan mencegahnya melakukan apapun. Kalung Light Viresit, seseorang berteriak, mengenali kalung yang sekarang dipakai Bar. Ketika Bar melihat kalung itu bekerja dan kekuatan pembekuan Hansen tidak lagi menjadi ancaman, dia tersenyum. Lalu dia menatap Hansen dengan marah. Dia melambaikan pisaunya dan berteriak, aku akan memakanmu. Jantung Hansen melonjak. Dia memanggil sayap naganya, sayap telinga naganya, dan membatu kulitnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan tubuh merahnya berpindah dari serangan yang datang. Bar meraung. Dia mengangkat pisaunya dan mengejar Hansen. Matanya tampak seperti terbakar dengan keinginan untuk membunuh Hansen. Restoran itu telah dilanda kekacauan. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai ini semua, tetapi semua orang sekarang berjuang. Dan saat semua orang bertarung satu sama lain dalam perkelahian besar-besaran, hotel dengan cepat hancur menjadi serpihan. Tidak ada yang tahu dari mana Toxic Dragon Old Six berasal, tapi dia sudah kembali, dan dia melayangkan pukulan ke arah wanita Feather yang berada di dekat Hansen. Wanita itu mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan itu. Toxic Dragon Old Six tidak bisa menyusulnya. Mungkin saja dia sengaja tidak mengejar wanita Feather itu, karena Toxic Dragon Old Six tampak baik-baik saja dengan membiarkan cahaya hijau yang menyelimuti tinjunya turun ke arah malaikat kecil dan yang lainnya. Malaikat kecil dan Zero mampu menghindari serangan itu, tetapi beberapa xenogenik lainnya maju untuk menyerang mereka. Hansen tersandung keluar untuk melawan Bar, dan dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Orang-orang curiga pada gadis-gadis di sekitarnya, dan mereka ingin menguji teman-temannya. Hansen tidak bisa mempercayainya. Baik Han Menger, Little Angel, atau Zero adalah pengkhianat yang mereka cari. Tapi meski begitu, itu tidak terlalu penting. Jika teman Hansen bisa terbunuh, itu yang terpenting bagi yang lain. Entah bagaimana, mereka baru saja mendapatkan segerombolan musuh baru. Bab 2183 Pengepungan. Hansen ingin kembali, tetapi Bar memburunya. Dia tidak akan membiarkan Hansen kembali ke teman-temannya. Toxic Dragon Old Six melewatkan serangannya, tapi dia tidak berhenti. Dia berlari menuju wanita Feather, dengan cahaya beracun bocor dari tinjunya. Dia benar-benar seperti naga beracun. Wanita Feather itu terus menghindar. Dia bermanuver dengan anggun seperti penari. Dia hanya seorang markuise, namun dia membebaskan dirinya dengan baik melawan Duke Dragon Six. Dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Beberapa Duke yang hancur sedang menuju malaikat kecil. Mereka terlihat seperti pembunuh dan kejam, dan jelas bahwa mereka berencana untuk menghancurkannya. Saat serangan itu menyerang kelompok Hansen, cahaya biru tiba-tiba bersinar dari Han Menger. Itu melindungi malaikat kecil, Zero, Little Silver, dan Little Star. Pang! Destroyer Dukes mengenai perisai biru, tapi tidak ada serangan mereka yang mampu melakukan apapun. Dia menggunakan harta karun pertahanan Hansen. Salah satu Duke Destroyer mengerutkan kening. Mereka tahu perisai Hansen tahan terhadap kerusakan, bahkan dari sesuatu yang merupakan kelas raja yang berkuasa. Jadi,
mereka langsung tahu bahwa mereka tidak akan bisa menembus perisai. Baik, jika mereka memiliki harta karun pertahanan, maka itu berarti Hansen tidak memiliki apa-apa untuk melindungi dirinya sendiri. Kita akhirnya punya alasan untuk membunuh Hansen. Duke Destroyed yang berbicara tampak kejam. Dia menuju Hansen, yang melompat di udara, masih terlibat dalam pertempuran dengan Bar. Mundur, dia milikku. Bar berteriak dan mengayunkan pisaunya ke Dukes yang mendekat. Bangsawan Destroyed itu hampir diserang oleh Bar. Mereka semua harus berebut dan melompat pergi, yang membuat mereka marah dan terkejut. Bar, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang Duke hancur berteriak pada Bar. Sudah kubilang dia milikku, bukan? Bar mendengus saat dia bergerak untuk menyerang Hansen. Para bangsawan Destroyed terhenti di udara, wajah mereka berubah menjadi hijau karena penolakan kasar Bar untuk menerima bantuan mereka. Abaikan dia, temukan pengkhianatnya dulu, perintah seorang Duke Destroyed dengan tatapan tajam. Ya, Tuan, dia perampok. Kelompok bangsawan Destroyed itu segera mematuhinya, jadi mereka semua turun ke kota dan para wanita di dalamnya. Para Destroyed bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setiap orang mulai menyerang wanita yang berbeda jenis dengan diri mereka sendiri. Mereka semua sangat ingin menemukan pengkhianat itu. Seperti yang diharapkan Hansen, semua orang percaya bahwa pengkhianat itu memang seorang wanita. Tetapi mereka tidak tahu dia berasal dari ras mana, sehingga setiap wanita menjadi sasarannya. Semua orang mulai menyerang tanpa berpikir dua kali. Itu adalah kekacauan mutlak di segala arah. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga seluruh kota berubah menjadi medan pertempuran. Untungnya, Han Menger dan yang lainnya memiliki perlindungan dari Demon Bug Baisema, sehingga mereka dapat menghindari serangan. Tidak ada elit kelas raja di sekitar, jadi tidak ada yang hadir bisa mematahkan Baisema. Wanita Feather terus diserang oleh Dragon Six yang marah, dan semua orang memperhatikannya. Dia benar-benar tampaknya menjadi tersangka yang paling mungkin. Bar menyerang Hansen dengan marah. Hansen mengandalkan sayap naganya dan Break Space Flash untuk menghindarinya. Dia tidak menyerang Bar, dia tidak ingin mengambil risiko membuat orang gila itu semakin kuat. Es tidak lagi bekerja di Bar. Hansen melepaskan tembakan voli demi voli, tetapi itu tidak akan membekukannya. Kekuatan pembekukan mantra hanya akan bekerja jika mereka mengenai musuh. Tapi sekarang, kalung itu mencegah es bersentuhan setiap saat. Kekuatan pembekuan tidak akan berhasil. Kalung Light Viresit adalah salah satu harta Dewa Destroyed, kan? Aku tidak percaya Destroyed membiarkan Bar menggunakannya. Seberapa besar mereka menginginkan aku mati? Hansen terkekeh, lalu menyipitkan mata ke kalung itu. Hansen tahu bahwa harta paling terkenal dari Destroyed adalah kalung Light Viresit, Dark Eye Ring, dan Chaos Statue. Leher Bar tampaknya dihiasi dengan kalung Light Viresit yang sama. Hidup dimulai dengan api, dan berakhir dengan api. Kalung Light Viresit yang legendaris memiliki cahaya api. Itu adalah salah satu harta elemen api terkuat, bahkan memiliki kekuatan cahaya. Legenda mengatakan bahwa Dewa Destroyed pernah memiliki kalung itu. Dia menggunakannya untuk membakar seluruh sistem. Itu adalah barang yang cukup menakutkan, jika ceritanya benar. Tapi Bar hanyalah seorang duke. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan kalung itu secara penuh. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk melindungi pemiliknya dari apapun kekuatan dingin yang datang melawannya. Kecuali Hansen adalah kelas raja, tidak ada kemungkinan dia bisa membekukan Bar kali ini. Hansen mengepakkan sayapnya, dia terbang 100 meter jauhnya dan menembakkan senjatanya, menembak beberapa bangsawan Destroyed yang ada di dekatnya. Pang, pang. Suara ledakan ada di mana-mana, dan Duke Destroyed berubah menjadi abu. Hansen bergerak cepat, dan dia menghindari setiap serangan Bar. Dia terus menembaki Destroyed saat dia pergi, meningkatkan jumlah korban tewas semakin tinggi. Hansen, lawan aku. Bar meraung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Hansen. Dia Robert melihat Duke disia-siakan oleh Hansen, dan itu membuatnya cemberut. Kemudian, dia mengejar Hansen dengan tinjunya terangkat. Wajah laki-laki yang mewakili cahaya mulai bersinar dengan megah. Tinjunya seperti matahari yang sebenarnya, memegang cahaya lilin. Hansen mengepakkan sayapnya dan menghilang. Dia menghindari pukulan itu dan menembakkan senjatanya ke Dia Robert. Wajah perempuan Dia Robert merepresentasikan kegelapan. Dia melepaskan cahaya gelap. 10 jari itu seperti belati yang merobek hujan peluru yang ditembakkan Hansen ke arah mereka. Peluru meledak saat bersentuhan, tetapi kekuatan hitam membentuk lubang hitam tak berdasar di udara yang menyedot peluru dan menelan efeknya. Mereka dikeluarkan dari permainan. Dia Robert, dia milikku, Bar menyatakan dengan marah. Kalau begitu bunuh dia sebelum aku melakukannya, kata Dia Robert dingin. Wajah burung di tengah melambangkan kekacauan, dan itu mulai menghasilkan cahaya. Kekuatan turbulen bocor keluar dari dirinya untuk menutupi radius 1000 meter, dan ketika Hansen mencoba menggunakan Break Space Flash, dia menyadari bahwa dia tidak dapat berteleportasi lagi. Bar meraung. Dia mengayunkan pisau tulangnya melalui serangan-serangan lain untuk memukul Hansen. Dia tidak mencoba memaksa Dia Robert untuk pergi karena dia memiliki semua Duke Destroyed lainnya. Dia Robert juga datang untuk Hansen sekarang. 6 lengan melepaskan trio kekuatan untuk merusak Hansen. Dia Robert terus-menerus melepaskan kekuatan kacau ke udara di sekitarnya. Break Space Flash tidak berfungsi lagi, jadi Hansen tidak dapat berteleportasi ke tempat yang aman. Menghadapi serangan dua Duke, Hansen sekarang dirugikan.
Hansen mengandalkan gerakan dan kecepatannya, dan dia harus beroperasi dengan kapasitas maksimal untuk tetap di depan. Namun meski begitu, pada akhirnya tidak cukup untuk menghindari serangan dari Bar dan dia Robert. Jika aku seorang duke, aku tidak perlu takut melawan mereka. Tapi aku hanya seorang marquise, dan kekuatanku jauh lebih rendah dari dukes seperti dia Robert. Hansen berpikir tentang bagaimana dia bisa menghadapi musuh-musuhnya saat ini. Masih ada hal yang ingin dia peroleh dari situasi ini. Pengkhianat. Dia adalah pengkhianat. Tiba-tiba, teriakan memekakan telinga datang dari belakang mereka. Semua orang berhenti untuk memperhatikan. Bab 2184 Pengkhianat Sejati. Perhatian semua orang tertuju pada teriakan itu, bahkan milik Hansen. Suara itu datang dari Toxic Dragon Old Six. Dia berlumuran darah, dan sesosok hitam telah membakar dadanya yang terlihat seperti tangan wanita. Sidik jari telah membakar sisik naga Toxic Dragon Old Six, mencap dadanya dengan tanda hitam. Kekuatan yang hancur. Seseorang berteriak. Kemudian semua orang melompat ke arah wanita bulu itu. Bahkan dia perampok mengabaikan serangannya pada Hansen untuk menghadapinya. Selain dari hancur, satu-satunya orang yang bisa menggunakan kekuatan hancur untuk merusak naga 6 sedemikian rupa adalah pengkhianat hancur. Toxic Dragon Old Six terus mengejar wanita bulu itu, dan dia akhirnya menyakitinya. Semua orang mencalonkan diri untuk wanita bulu sekarang. Hanya Bar, yang benar-benar terobsesi dengan Hansen, tetap menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Hansen merasa murung tentang ini, tentu saja. Tapi saat dia perampok pergi, dia membawa kekuatannya yang mengganggu. Hansen tiba-tiba bisa menggunakan Break Space Flash lagi, untungnya. Hansen bergerak cepat, mengaktifkan Break Space Flash saat dia pergi. Sebelum Bar menyusulnya, Hansen bergegas ke sebuah gedung. Ketika Bar memoyak-moyak gedung untuk menemukan Hansen, dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Hansen, pergi dari sini. Bar menyerang dengan marah dengan pisau tulangnya, mereduksi bangunan menjadi potongan-potongan kecil dan kecil, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Hansen. Hansen sedang tidak ingin berurusan dengan orang gila yang abadi. Setelah Little Invisible memberikan kekuatan padanya, dia menjadi benar-benar transparan. Dan selanjutnya, dia menggunakan dongsuan aura untuk menutupi kehadirannya. Lalu dia menyelinap keluar dari bawah hidung Bar. Semua orang berniat memburu pengkhianat hancur sekarang. Banyak kekuatan menakutkan dilemparkan ke arah wanita bulu, tapi wanita bulu menyelinap ke arah mereka dengan keanggunan yang luar biasa. Meskipun hanya seorang marquise, dia berteleportasi langsung melalui dukes dan marquises yang memburunya. Bahkan dia Robert tidak dapat menghentikannya. Kepala burung dia Robert berkelebat. Bidang kekacauan yang sama terbuka, dan wanita itu jatuh ke dalamnya. Namun yang mengejutkan, kemampuan gerakan wanita tersebut tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Dia masih bisa berteleportasi, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Kamu orang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah pengkhianat yang hancur? Dragon Six menggunakan telapak tangan itu sendiri. Dia memukul dirinya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Wanita itu berseru setelah berhasil mengelak. Pembohong, apakah kamu benar-benar mengharapkan kami untuk percaya itu? Aduke yang hancur meraung kembali. Keinginannya untuk membunuhnya lebih besar dari sebelumnya. Jika aku adalah pengkhianat, mengapa aku membuatnya begitu jelas? Wanita itu tersenyum dan merentangkan tangannya dengan sombong. Dia tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia membawa cahaya ke ujung jarinya, dan dia mengarahkannya ke Duke yang hancur. Duke yang hancur menggerakkan 6 lengannya dan menembakkan 3 kekuatan terpisah. Dia menggunakan Dewa 3 warna untuk melawan serangannya. Tapi cahaya baptisnya menerobos cahaya 3 warna. Itu mencap Duke hancur dengan tanda aneh. Duke yang hancur tiba-tiba berubah menjadi versi miniatur dirinya. Daging dan tulangnya semuanya dikompres dan dipadatkan menjadi satu. Tubuh setinggi 3 meter itu berubah menjadi lebih dari sekedar gula batu. Tanda yang sangat tinggi. Kamu dari yang sangat tinggi. Wajah semua orang menjadi pucat. Mereka yang tadinya mencari wanita itu sekarang berhenti. Mereka dengan cepat mulai berebut mundur. Dia perampok sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah tempat Toxic Dragon Old Six berada, tapi naga itu tidak terlihat. Di mana Toxic Dragon Old Six? Dia Robert bertanya pada salah satu naga lainnya. Aku tidak tahu, tapi dia ada di sini. Para naga merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang, semua ras mulai menyadari bahwa wanita itu terkait dengan yang sangat tinggi. Mereka tahu kemampuan menandainya. Itu adalah keterampilan yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi pasti tidak mungkin pengkhianat itu. Tapi Toxic Dragon Old Six pasti terkena kekuatan hancur. Jika kekuatan itu tidak datang dari wanita itu, maka dia pasti telah menggunakannya untuk dirinya sendiri. Toxic Dragon Old Six adalah naga. Dia tidak mungkin bisa menggunakan kekuatan hancur sendirian, yang berarti dia pasti pengkhianatnya. Dia telah mencuri The Destroyed Bible. Tapi sekarang, dia sudah pergi. Dia menghilang di tengah kekacauan, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mungkin dia bahkan telah melarikan diri dari kota baja. Dia Robert melihat ke fitistrinya dan membungkuk. Maafkan kekasaran kami yang paling tidak sopan. Kami akan mengeluarkan permintaan maaf yang pantas dan formal di kemudian hari. Bisakah kamu memberitahu kami ke arah mana pengkhianat itu pergi? Petik 2. Toxic Dragon Old Six palsu telah menjebaknya. Dia pasti melihat kemana dia pergi. Saat kalian menyerangku, dia kabur dengan cara itu. Wanita itu dengan dingin menunjuk ke arah gerbang kota baja. Tanpa ragu-ragu, semua orang berlari ke arah itu.
Dia telah meninggalkan jejak saat dia berlari, dan mereka melacaknya ke beberapa gunung. Wanita itu memandang tanpa ekspresi saat semua orang pergi. Mereka ingin menemukan pengkhianat itu, tetapi mereka juga ingin melarikan diri dari amarahnya dengan tergesa-gesa. Pikiran bahwa mereka semua telah menyerang salah satu dari yang sangat tinggi telah membuat mereka merinding. Mereka dengan tulus berharap dia bisa memaafkan. Wanita itu tidak membalas dendam. Sebaliknya, dia terbang ke langit. Apa yang terjadi di Steel City diawasi oleh kapal-kapal. Mereka melihat ketika wanita itu mengungkapkan dirinya sebagai salah satu dari yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang menghentikannya meninggalkan planet Sodi. Ras nomor satu alam semesta, yang sangat tinggi yang misterius. Mereka adalah ras terkuat dan paling misterius. Bahkan ras Raja Ekstrim dan Dewa Kuno takut pada mereka. Ketika tanda sangat tinggi muncul, hal-hal buruk cenderung mengikuti. Ini telah terjadi berkali-kali selama berabad-abad, dan banyak ras telah dihancurkan oleh yang sangat tinggi, dihapus dari catatan sejarah. Dia Robert dan pengikutnya menggeledah pegunungan ke atas dan ke bawah, dan akhirnya, mereka menemukan Dragon Six palsu dan bertunangan dengannya. Apakah kalian buta? Mengapa aku menjadi pengkhianat? Tahukah kamu bahwa ras rubah hanya terdiri dari wanita? Mereka menjadi lebih lemah jika berubah menjadi laki-laki. Apakah aku terlihat seperti wanita sialan? Toxic Dragon Old Six berteriak saat dia melawan. Dia Robert melihat bahwa kekuatan Toxic Dragon Evil Breaker pria itu nyata. Saat dia bertarung, dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lari jika kamu bukan pengkhianat? Petik 2. Aku tidak lari, aku terluka parah, dan aku sedang mencari tempat untuk menyembuhkan. Toxic Dragon Old Six berteriak dengan marah. Katamu kau adalah naga beracun enam tua, iya. Bagaimana kamu bisa membuktikan identitas kamu? Tanyakan, ada yang salah dengan seluruh situasi ini. Tubuh Toxic Dragon Old Six kemudian tampak seperti terbalik. Tubuhnya ditutupi dengan sisik beracun, dan dia tampak seperti naga humanoid tapi beracun. Dia mengembuskan gas beracun dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita rubah, dia tidak akan bisa meniru tubuh naga beracun xenogenik. Oh tidak, dia Robert tampak ngeri. Ketika dia kembali ke Steel City, wanita sangat tinggi telah pergi. Bab 2185 mengambil Alkitab. Sebuah kapal bisnis kecil sedang terbang melalui ruang angkasa, mengikuti rute yang ditentukan. Tiba-tiba, awak kapal melihat seorang wanita mendekati kapal mereka. Kapal berhenti dan membuka pintunya untuk mengizinkannya masuk. Wanita itu dengan cepat masuk ke kapal, dan tidak lama kemudian, dia diberi kamar pribadi. Di dalam ruangan itu, wanita Feather itu mulai mengubah wujudnya. Fitur Feather-nya mulai memudar. Ekor putih tumbuh dari punggungnya, dan tubuhnya menjadi lebih melengkung dari sebelumnya. Wajahnya juga mengalami perubahan, menjadi tajam dan halus. Wanita cantik itu kemudian mengeluarkan sebuah benda kubik dari sakunya. Itu adalah tanda sangat tinggi yang terwujud saat dia membuatnya tampak seperti dia telah memadatkan sebuah destroyer. Wanita itu melemparkan tanda sangat tinggi ke lantai, dan tanda sangat tinggi mulai bergetar. Itu berguncang selama beberapa saat sampai suara pedih terdengar. Seorang wanita mirip rubah dengan telinga rubah muncul. Dia terlihat persis sama dengan wanita cantik lainnya, kecuali fakta bahwa dia sedikit lebih muda. Wanita rubah itu menggaruk pantatnya lalu bangkit. Dia mencibir bahagia. Kakak, kita berhasil. Kita berhasil membodohi semua orang itu. Petik 2. Jika dia Robert ada di sana, dia pasti sangat marah. Membunuh Duke Destroyer dengan nilai sangat tinggi hanyalah tipu muslihat. Rubah yang bisa berubah bentuk telah mengecoh semua orang dengan ilusi mereka. Sungguh memalukan bahwa elit kelas raja telah terjebak di luar ruang xenogenik bintang 6. Jika mereka bisa mengamati trik rubah dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tahu apa yang terjadi. Tapi elit kelas raja dipaksa untuk menonton dari kejauhan. Kedua saudara rubah telah mengandalkan itu, menampilkan pertunjukan yang hanya akan menipu Dukes dan Marquises. Aku sudah bilang, semua ras itu mungkin berpura-pura menjadi orang yang tangguh di sekitar kita, tetapi mereka merendahkan diri seperti cacing di hadapan yang sangat tinggi. Melihat tanda sangat tinggi hampir membuat mereka takut sampai mati. Mereka tidak berani tinggal cukup lama untuk menemukan kebenaran. Kakak perempuan Bai Lin tersenyum. Adik kecil Bai Fu mengeluarkan lidah merah mudanya dan berkata, untungnya, orang-orang itu membatasi satu sama lain dan berpikir lebih baik untuk tidak membiarkan kelas raja memasuki ruang xenogenik bintang 6. Jika tidak demikian, kita tidak akan bisa menipu mereka. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Ayo pergi ke Ipo. Kita bisa pergi ke planet Ipo, lalu mengunjungi naga setelah itu. Bai Lin terdiam dan matanya melebar. Ada pukulan menuju mereka. Itu menembak ke arah mereka seperti laser, menghancurkan kapal dalam prosesnya. Cahaya putih menutupi kedua saudara perempuan itu saat mereka melarikan diri dari kapal. Seorang wanita yang tampak bangga melayang di ruang dekat reruntuhan, menatap mereka dengan dingin. Ketika saudara rubah melihat wanita itu, mereka terlihat lebih ketakutan. Itu adalah wanita kuat yang mereka lihat di dalam restoran Steel City. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan berhasil melarikan diri dari planet yang terkunci, mengejar mereka, dan mengejar mereka sebelum mereka terlalu jauh dari sistem. Beri aku The Destroyed Bible, kata wanita itu datar, menatap kedua saudari itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kami bisa memiliki The Destroyed Bible? Bai Lin tertawa. Ekspresi wanita itu tidak berubah. Dia hanya tetap di tempatnya, menatap mereka. Perlahan, dia berkata, kamu dan Toxic Dragon Old Six tampil dengan baik.
Tapi sekarang aku telah menangkap kamu, dan aku tidak akan mengizinkan kamu untuk mengirimkan Alkitab yang hancur kepada naga. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkannya. Petik 2. Wanita itu kemudian mengangkat tinjunya. Kekuatan sombong mulai berkumpul di sekitarnya. Kamu kuat, tapi kamu sendiri. Tidak ada jaminan kamu juga bisa menyusul kami. Bailin mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak menguji teori itu? Wanita itu meluncurkan tinjunya tepat ke Bailin. Bailin dan Baifu bergerak, dan tubuh mereka seperti menghilang di ruang hitam. Mereka segera menyadari bahwa tidak peduli bagaimana mereka berusaha menghindari serangan itu, mereka tidak akan bisa menghindari pukulan itu. Seolah-olah tinju wanita itu datang dari segala arah sekaligus. Mereka dikunci, dan meskipun mereka sering dapat bertahan dalam situasi berbahaya dengan mengubah ras mereka untuk bersembunyi di tempat, keterampilan itu tidak akan membantu mereka dalam situasi ini. Pukulan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Pang! Bailin dan Baifu mengumpulkan dan menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan pukulan yang masuk itu, tetapi mereka berdua akhirnya dipukul. Mereka diluncurkan melalui ruang angkasa, dengan jejak darah mengalir menjauh darinya. Mereka menabrak asteroid, dan asteroid itu pecah menjadi fragments. Bakat luar biasa mereka telah memungkinkan mereka bertahan dari banyak serangan dari beragam dukes, tetapi mereka sendiri bukanlah dukes. Mereka memiliki kekuatan Marquises. Bailin pulih dari pukulan itu dan mengertakkan gigi. Dadanya mulai berkedip dengan formasi cahaya hitam. Cahaya hitam menyapu ke tinjunya, dan dia melesat ke depan untuk meninju wanita misterius itu. Jika Destroyed ada di sana, mereka akan mengidentifikasi cahaya hitam sebagai kekuatan dari The Destroyed Bible. Tidak ada yang bisa menebak bagaimana Bailin menggunakan perubahan bentuknya untuk melemparkan kekuatan The Destroyed Bible. Pang! Meskipun kekuatan serangannya, Bailin dikirim terbang lagi. Dia meringkuk sedikit kesakitan setelah menggunakan Alkitab, dan ekspresinya tampak tertegun. Apakah ini? Apakah kamu baru saja melakukan Extreme King Pang? Wanita itu tidak ingin menjawab, jadi dia mengangkat tinjunya sekali lagi. Bailin mengatupkan rahangnya lagi, lalu batuk dari dalam dadanya. Dia memuntahkan cahaya hitam, yang melayang di angkasa dekat musuhnya. Itu untukmu, Bailin mencibir. Dia mulai menarik Baifu dari daerah itu. Ayo pergi. Wanita Extreme King itu mengerutkan kening saat keduanya terbang. Kekuatan mereka hanya rata-rata, tetapi mereka sangat cepat. Wanita Extreme King tampak ragu-ragu, tetapi dia pindah untuk memeriksa cahaya hitam. Cahaya hitam di depannya sebenarnya adalah buku batu hitam. Itu tampak tua, dan sampulnya dihiasi dengan simbol segitiga. Tidak ada hal lain yang luar biasa tentang itu. Itu kasar dan usang, dan itu tampak seperti karya ras yang lebih tua. Kebanyakan orang tidak akan tahu bahwa buku batu tua itu sebenarnya adalah Destroyed Bible yang bergengsi. Namun, wanita Extreme King tahu apa benda itu saat dia melihatnya. Meskipun rasnya adalah salah satu yang paling penting dan kuat di alam semesta, sumber daya Extreme King sebenarnya sangat terbatas. Harta karun dewa seperti The Destroyed Bible sulit didapat. Mengamankan The Destroyed Bible adalah prioritas utama wanita itu. Setelah itu, dia akan pergi dan menghabisi dua saudara perempuan rubah. Wanita itu hampir menyentuh The Destroyed Bible ketika dia berhenti. Dia mengerutkan kening dan melihat Alkitab. Itu sebenarnya tidak mengambang di luar angkasa seperti yang dia pikirkan. Keluar, wanita itu menatap Alkitab dengan dingin. Menanggapi teriakannya, bayangan muncul tepat di sebelah Alkitab. Kemudian sebuah tangan berlapis emas mengulurkan tangan dan meraih buku itu. Bab 2186 Pukulan dan Pukulan. Dolar, wanita itu mengenali orang yang melayang di depannya. Extreme King sangat percaya diri, dan karena mereka selalu menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain, mereka tidak berpartisipasi dalam Geno Being Scroll. Mereka melakukannya, bagaimanapun, dengan cermat menyaksikan pertarungan yang terjadi di sana. Itu terutama berlaku untuk pertarungan Marquise. Wanita itu telah mengawasi mereka satu persatu. Dia mengenali baju besi emas yang dikenakan Hansen. Aku akan menyimpan ini. Kamu bisa pergi sekarang, kata Hansen, mengambil The Destroyed Bible di tangannya. Dia telah menggunakan Little Invisible untuk menyembunyikan dirinya sehingga dia bisa mengikuti Bailin, tapi dia menunggu sampai sekarang untuk bergerak. Dia tidak ingin mengambil tindakan saat mereka berada di dalam ruang Xenogenik Bintang 6, tetapi saat dia mengikuti saudara perempuan rubah, dia melihat wanita Extreme King juga mengejar mereka. Ini mungkin akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk mencuri The Destroyed Bible sambil menyematkan kejahatan pada wanita Extreme King. Sejak saudara rubah melarikan diri, semua orang akan segera mengetahui bahwa The Destroyed Bible telah dicuri oleh Extreme King. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang benar-benar menghadapi salah satu Extreme King dan mencurinya kembali, jadi Hansen kemungkinan akan aman dari tuduhan. Bahkan jika orang percaya bahwa dolar akhirnya mengklaimnya, itu tidak masalah. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dolar. Jadi, Hansen aman. Dia awalnya berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam, tetapi wanita itu telah menemukan kehadirannya sebelum dia sempat. Itu mengejutkannya. Di mata Extreme King, meraih tempat pertama dalam Marquise Geno Being Scroll tidak lebih dari lelucon, kata wanita itu dengan sombong, dengan kepala miring tajam. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pukulan ke arah Hansen. Serangan masuk jauh lebih sulit dari yang dia lihat sebelumnya. Ruang di sekitarnya sepertinya dikompresi oleh kekuatan luar biasa dari pukulan itu. Ruang waktu itu sendiri tampak seperti akan membeku dan hancur.
Meskipun dia berpura-pura bahwa dolar tidak diperhatikan, setelah melihat dolar melawan Evil Eye dan Lone Bambu, dia tahu dia bukan musuh yang bisa diremehkan. Dia sangat sadar bahwa dia akan menjadi musuh yang sulit, jadi dia mencurahkan semua kekuatan dan kekuatannya ke dalam pukulan itu. Melihat pukulan wanita itu datang untuknya, Hansen menggunakan super spam dengan tangan kirinya. Pang! Saat tinju mereka bertabrakan, kekuatan pukulan Extreme King hancur menjadi debu dan gema. Wajah wanita itu memucat, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Tapi itu masih terlambat, gauntletnya telah hancur, dan kekuatan yang hancur terus berlanjut hingga ke seluruh armornya. Semua yang dia kenakan berubah menjadi debu. Dia dibiarkan telanjang bulat. Wajah tegas wanita Extreme King memanas karena rasa malu. Dia memanggil satu set baju besi lagi untuk menutupi dirinya, tapi saat dia berbalik untuk mencari lawannya, dolar sudah pergi. Dolar, aku akan membunuhmu. Wanita Extreme King sangat marah, dan giginya bergemeretak. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan menemukan dolar hari itu. Hansen telah membalas pukulan yang dia miliki. Dia telah mengirim Hansen terkapar di planet Blade, dan dia telah menghancurkan baju besinya. Dia hanya mendapatkan apa yang menjadi haknya, mereka bahkan sekarang. Hansen menuju ke ruang Xenogenik Bintang 6. Dia harus kembali dan memberitahu semua orang bahwa Hansen yang asli masih ada. Dengan cara itu, dia akhirnya bisa pergi tanpa menimbulkan kecurigaan lagi. Dan terkait dengan wanita Extreme King, dia tidak tertarik untuk membunuhnya. Dia segera kembali ke sistem Bintang 6 untuk menghindari membuang-buang waktu lagi dengannya. Bagaimanapun, selama dia dibiarkan hidup, Hansen bisa menjebaknya atas pencurian itu. Jika dia terbunuh, itu akan lebih sulit. The Destroyer bukanlah satu-satunya yang menyelidiki kematiannya, Extreme King lainnya juga ingin tahu apa yang telah terjadi. Membuat mereka turun dalam penyelidikan akan berdampak buruk. Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com. Hansen kembali ke ruang Xenogenik Bintang 6 dan bertemu dengan malaikat kecil. Semua ras yang berpartisipasi dalam pencarian telah mengkonfirmasi bahwa wanita yang melarikan diri itu adalah rubah yang bisa berubah bentuk. Namun, masih ada harapan. Penguncian di ruang Xenogenik Bintang 6 belum dicabut, sehingga Raja akhirnya masuk untuk melihat-lihat sendiri. Tetapi mereka dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa rubah yang berubah bentuk telah berhasil melarikan diri dengan sukses. 2 hari kemudian, setelah semua selesai, penguncian di ruang Xenogenik Bintang 6 dicabut. Hansen kemudian membawa teman-temannya kembali ke Narrow Moon. Di pangkalan di planet Eclipse, di sebuah ruang rahasia, Hansen dengan senang hati menyapukan jarinya di sepanjang tulang belakang Destroyer Bible. Harta karun dewa, itu adalah keuntungan yang cukup bagus. Petik 2. Namun, setelah beberapa saat, kegembiraan Hansen berubah menjadi frustrasi. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat membuka kunci Alkitab atau menggunakan kuasanya. Hansen menggabungkan kekuatan terang dan gelapnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak membuat kemajuan dalam menyebarkan kekuatan Alkitab. Hansen bahkan tidak bisa membuka buku terkutuk itu atau melihat isinya sekilas. Hansen mencoba berbagai elemen berbeda, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Jadi, Hansen menggunakan Dongsuan Aura dan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa Alkitab. Setelah beberapa saat mengamati dengan cermat, Hansen menyadari bahwa itu sebenarnya dibuat melalui kombinasi kekuatan cahaya, gelap, dan kekacauan. Gen tidak cukup, tidak bisa menyerap gen yang didewakan. Petik 2. Hansen terus mendengar pengumuman itu, memberitahunya bahwa dia tidak dapat menyerapnya. The Destroyer Bible adalah gen Xenogenik yang didewakan, jadi dia tidak dapat menyerapnya karena dia masih seorang Marquise. Itu sama dengan Sun Goldberg. Aku tidak bisa memakannya, dan aku juga tidak bisa memanfaatkannya. Tidak ada gunanya di tangan aku, meskipun itu didewakan. Kecuali aku membuat kelas dewa, itu hanya bisa dilemparkan dengan kekuatan cahaya, gelap, dan kekacauan. Kekuatan terang dan gelap sudah cukup sulit untuk disimulasikan, dan aku tidak bisa mensimulasikan kekuatan chaos sama sekali. Kecuali aku mempelajari ketiganya dan menggabungkannya dengan baik, aku tidak akan dapat memanfaatkan kekuatannya. Setelah memikirkannya sebentar, Hansen memutuskan untuk menyerah. Han Menger mendorong pintu rahasia dan menjulurkan kepalanya ke dalam, lalu menunjuk ke buku itu. Ayah, bolehkah aku mendapatkan buku ini? Kamu ingin melihat-lihat? Hansen menoleh ke Han Menger dengan terkejut. Dia tidak pernah meminta apapun sebelumnya. Han Menger mengangguk. Dia melihat ke The Destroyer Bible dan berkata, buku itu sepertinya beresonansi dengan kekuatan yang aku kenal. Hansen menyerahkan Han Menger The Destroyer Bible dan berpikir, itu mungkin saja, aku kira. Darah Menger memang rumit, tapi aku ingat pemimpin suci memiliki kekuatan cahaya. Ibunya memiliki kekuatan kematian, dan darahku. Petik 2. Saat Hansen memikirkan semua ini, Han Menger mengambil The Destroyer Bible. Buku itu tidak menunjukkan respon saat Hansen memegangnya, tapi tiba-tiba terbakar saat dia menyentuhnya. Api menyelimuti buku batu itu, lalu menyebar ke seluruh tubuh Han Menger. 3 lampu berbeda mulai bersinar dari segitiga buku batu itu. Putih adalah kekuatan cahaya, hitam adalah kekuatan gelap, dan abu-abu jelas merupakan kekuatan kekacauan. Setiap warna berkorelasi dengan elemen tertentu. Bab 2187 menyaksikan warisan yang destroyed. 3 cahaya segitiga bergabung menjadi warna abu-abu berputar-putar. Ketika kamu melihat simbol dari satu sisi, warna abu-abu bergeser menjadi hitam, dan jika kamu melihat dari sisi lain, abu-abu menjadi putih.
Segitiga itu sepertinya berdenyut dengan warna abu-abu mistik itu. Warnanya juga menodai kekuatan abu-abu Han Menger. Hansen bisa merasakan kehadiran menakutkan yang memancar dari kekuatan, dan sepertinya semua energi itu akan meledak. Han Menger memegang Alkitab dengan nyaman di satu tangan, seolah-olah dia tidak menyadari kekuatan apapun yang melonjak di sekitarnya. Tangannya yang lain membuka-buka halaman Alkitab. Dari apa yang bisa dilihat Hansen, ada banyak gambar dan bagian teks di dalamnya. Sepertinya dia sedang menonton film 3D berkedip-kedip di halaman. Meskipun Hansen tidak dapat membuka buku itu sendiri, dia tidak kesulitan melihat konten buku sekarang karena orang lain telah membukanya. Gambar-gambar itu sangat mengesankan sehingga membuat Hansen merasa seperti sedang menonton supernova. Alam semesta dimulai, alam semesta hancur. Hidup dimulai, hidup telah berakhir. Lahir dari yang hancur, hidup untuk yang hancur. Survival is the Destroyed. Hansen memeriksa baris pertama dari The Destroyed Bible. The Destroyed Bible adalah harta yang didewakan, kitab suci ras Destroyed. Itu merekam praktik seni Geno Alpha mereka, pengalamannya, dan pemahaman yang dia dapatkan sepanjang hidupnya. Saat Hansen membaca The Destroyed Bible, sepertinya dia bisa mendengar Destroyed Alpha menjelaskan Geno Art. Dia bisa melihat arti sebenarnya dari semua itu. Hansen sangat senang. Geno Art Destroyed mengharuskan pengguna untuk memiliki ketiga kekuatan, tetapi Hansen tidak memiliki kekuatan Chaos. Karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan Destroyed. Tapi penjelasan dari Destroyed Alpha mengklarifikasi banyak hal dan memenuhi Hansen dengan inspirasi. Dia mampu memahami Brexixkis jauh lebih dalam karena itu. The Destroyed adalah bagian dari Brexixkis, dan mereka bahkan mengklaim sebagai bangsawan dari ras kuno itu. Tidak peduli apa masalahnya, seni Geno yang ditinggalkan oleh Alpha hancur memiliki hubungan dengan Brexixkis. Hal-hal yang Hansen pelajari dari seni Geno Destroyed memberinya tong pengetahuan tambahan yang bisa dia terapkan pada Brexixkis. Hansen telah terjebak di tingkat pertama dari Brexixkis. Sekarang dia bisa mengerti lebih banyak. Kemahiran dengan seni Geno memungkinkan akses ke tingkat kedua. Dan saat dia belajar lebih banyak, dia akan bisa terus mendaki. Brexixkis bukanlah teknik yang bisa dilatih untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Itu memaksa seorang siswa untuk belajar sendiri untuk menggunakan kekuatan mereka secara lebih efektif. Namun, kemajuan seni membutuhkan banyak pemahaman dan pengetahuan. Saat dia mempelajari Brexixkis, Hansen terkadang merasa seperti pendekar pedang kuno yang mencoba memahami bagaimana bom dibuat. Seni Geno membutuhkan pemahaman daripada kekuatan mentah. Jika seorang siswa memahami bagaimana kekuatan seni Geno bekerja, maka mereka dapat mengontrol kekuatan dan melepaskan potensi penuhnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Apakah praktisi tersebut adalah seorang baron atau elit yang didewakan, mereka masih dapat mengakses semua tingkatan Brexixkis. Tingkat keluaran tenaga akan menjadi satu-satunya perbedaan antara keterampilan yang digunakan oleh seseorang yang lemah dan seseorang yang kuat. Teknik itu sendiri tidak akan berubah. Bangsawan level rendah tidak terlalu memahami kekuatan itu. Sulit bagi mereka untuk menggunakan Brexixkis. Hansen masih dalam tahap awal mempelajari teknik ini. Atau setidaknya, dia pernah. Dengan membaca Destroyed Bible, dia dapat memahami lebih banyak tentang cara kerja kuasanya. Brexixkis meningkat pesat dalam waktu singkat. Hanya dengan menonton saat Han Menger membalik-balik Destroyed Bible, Brexixkis milik Hansen mampu maju dan mencapai tingkat ketiga. Saat isi dari The Destroyed Bible terungkap, kekuatan abu-abu meresap ke dalam tubuh Han Menger. Dia menatap The Destroyed Bible dengan ekspresi yang tidak terbaca. The Destroyed Bible mulai bermetamorfosis di tangannya. Tidak lama kemudian, Destroyed Bible berubah menjadi anak panah abu-abu. Kekuatan kehancuran abu-abu tenggelam ke tangannya dan mereda. Jika Hansen tidak benar-benar menyaksikan itu terjadi, dia tidak akan pernah percaya bahwa panah batu yang sekarang dimilikinya sebenarnya adalah The Destroyed Bible. Dia tidak bisa mendeteksi bahkan jejak kekuatan Destroyed yang memancar darinya. Han Menger mengangkat The Destroyed Bible dan memandang Hansen. Ayah, terima kasih banyak untuk panah ini. Oh, aku senang kamu menyukainya, Hansen tersandung. Untungnya, Han Menger agak naif, jadi dia tidak menyadari kecanggungannya selama perselingkuhan. Hansen berada di tingkat ketiga dari Brexixkis, dan saat dia menyadarinya, dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang dia lihat dari Destroyed Bible. Jika dia memiliki terobosan lagi, itu akan menjadi hadiah terbesar. Selain Super Spam, Brexixkis adalah seni Geno terkuat yang dimiliki Hansen di gudang senjatanya. Ketika dia tidak menggunakan identitas dolarnya, Brexixkis cukup efektif sebagai kekuatan membunuh untuk diandalkan. Sayang sekali Brexixkis begitu kuat. Jika dia menggunakannya dalam pertarungan jarak dekat, ada kemungkinan dia bisa meledakkan dirinya sendiri. Beruntung spell memberinya 3 senjata berbeda. Jangkauan mereka berarti bahwa mereka adalah alat yang sempurna untuk dipasangkan dengan Brexixkis. Menger, tinggallah bersamaku sebentar. Aku memiliki seni Geno yang ingin aku ajarkan kepada kamu. Jika Hansen bisa mengajarinya Brexixkis, maka dia bisa memiliki kekuatan destruktif itu juga. Meskipun banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan, mereka tetap harus dapat melancarkan kekerasan dan membanjiri kekuatan apapun yang kebetulan ditujukan kepada mereka. Jadi, Hansen meluangkan waktu untuk mengajar putrinya. Setelah selesai, dia pergi ke Cold Palace untuk menerima keuntungan menjadi penjaga. Jadeskin naik level dengan cepat. Itu pasti akan mencapai Duke dalam 2 tahun.
Sulit untuk menaikkan level seni Geno dari Marquise ke Duke. Bahkan jika ada banyak sumber daya yang tersedia, itu masih membutuhkan waktu. Ras yang lebih tinggi biasanya bisa menjadi Duke dalam waktu bertahun-tahun. Namun, jika suatu ras berkualitas buruk, mereka bisa menghabiskan waktu 1 abad penuh. Hansen hanya maju begitu cepat karena dia bisa menyerap kekuatan es kodok dewa. Kesempatan seperti itu sangat jarang. Hansen tidak terlalu khawatir tentang Jadeskin-nya, tapi dia khawatir tentang bagaimana perkembangannya dengan The Story of Genes. Tidak ada sumber daya khusus untuk dia konsumsi, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berlatih perlahan sendiri. Dan terlepas dari usahanya, dia tidak bisa merasakan The Story of Genes meningkat. Hansen memperhatikan apa yang terjadi setelah insiden Destroyed Bible. Dan seperti yang dia pikirkan, ras pencari akhirnya menemukan rubah yang bisa berubah bentuk dan mengkonfirmasi bahwa The Destroyed Bible telah diambil oleh salah satu Extreme King. Setelah mengetahui itu, tidak ada yang berani melanjutkan penyelidikan. Bahkan Destroyed tidak cukup berani untuk meminta Alkitab kepada Extreme King. Hansen berpikir mungkin akan ada masalah, tapi semua masalah akan berakhir begitu saja. Seolah-olah Destroyed berdamai dengan hilangnya artefak dewa mereka, dan hanya itu. Sepertinya aku meremehkan efek yang dimiliki Extreme King terhadap orang-orang. Mereka bahkan tidak berani menggonggong. Hansen memutar matanya. Sepertinya wanita Extreme King yang tidak beruntung itu telah menjadi kambing hitam yang sempurna untuk kecurangannya. Tapi Hansen tahu dia harus ekstra hati-hati untuk menghindari memberi petunjuk pada Extreme King bahwa Hansen sebenarnya adalah dolar. Bab 2188 Latihan Menyelam Jantung. Setahun berlalu. Selama tahun itu, Hansen menghabiskan banyak waktu untuk berlatih Jadeskin. Dia ingin menaikkan itu ke pangkat Duke yang pertama dan terutama. Pada saat itu, dia akan dapat menyerap gen Duke. Dengan 100 gen Duke sebagai basis, dia akan dapat menaikkan level seni genonya sedikit lebih cepat. Seiring berlalunya waktu, Hansen juga menemukan alasan untuk meminta lebih banyak teman dari tempat suci. Dari manusia, dia membawa Ning Yue, Lin Feng, Tang Zeliu, Qin Xuan, Huang Fujing, Ji Qing, dan Han Yan. Ada juga banyak makhluk super dan roh yang melompat. Planet Eclipse tidak memiliki banyak sumber daya kelas tinggi, tetapi ada banyak xenogenik. Setelah dia membawa orang ke alam semesta Geno, membesarkan mereka ke Marquise cukup mudah. Tubuh dewa super setiap orang berbeda, jadi pengalaman pribadi Hansen mungkin tidak diterjemahkan dengan baik ke masing-masing dari mereka. Mereka semua harus menemukan jalan mereka sendiri, Hansen hanya memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Hansen membawa begitu banyak orang karena dia tahu betapa kuatnya banyak ras itu. Ada banyak sekali kekuatan yang kuat di alam semesta Geno. Grup seperti Sky Palace, Naga, dan Destroyer tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua adalah faksi yang sangat kuat. Bahkan Kong Fei yang didewakan harus membayar harga tinggi untuk menjatuhkan Feathers beberapa pasak, dan mereka bahkan belum termasuk dalam 100 teratas. Feathers juga tidak memiliki siapapun yang didewakan. Hansen akan membutuhkan sebanyak mungkin elit yang bisa mendaftar jika dia ingin menyalakan lentera sendiri di masa depan. Kesetiaan mereka juga tidak diragukan lagi. Di aliansi, mereka semua adalah sekutu. Dan Hansen mengenal mereka secara pribadi. Bahkan roh dan makhluk yang dia bawa tidak akan mau menjual manusia. Meski begitu, Hansen mengambil beberapa tindakan pencegahan sehingga, jika seseorang benar-benar mencoba mengkhianatinya, dia bisa mengatasi situasi dengan cepat. Adik perempuan Hansen, Han Yan sangat berbakat. Dia seperti Hansen dalam banyak hal, tetapi perkembangan kekuatannya masih sangat berbeda. Itu karena dia berlatih dengan sutra langit yang dipalsukan dan sutra asura. Dia berada di jalur yang berbeda dari dia. Hansen tahu tubuh dewa supernya disebut Raja Elemen Langit. Itu berbeda dari tubuh roh Raja Super Hansen sendiri. Tidak banyak orang yang memiliki tubuh dewa super yang sama satu sama lain. Orang berlatih secara berbeda dari satu sama lain berdasarkan tubuh dewa super mereka. Beberapa perbedaan terlihat jelas, dan beberapa mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terungkap. Tubuh dewa super biasanya dirahasiakan. Dan Hansen hanya menanyakan Han Yan tentang miliknya karena dia adalah saudara perempuannya. Dia tidak menanyakan nama atau detail tubuh orang lain. Setiap manusia yang dia bawa adalah jenius dari ras mereka. Dengan tubuh dewa super mereka, bakat mereka tidak akan jauh dari ras yang lebih tinggi. Itu berarti mereka akan mendapatkan peringkat dengan cepat. Dengan sumber daya yang tersedia di planet Eclipse, banyak orang yang dia bawa berhasil mencapai pangkat Earl dalam 1 tahun itu. Selain Ji Qing dan Han Yan, yang lain tertarik untuk menjelajahi dan melihat lebih banyak tentang apa yang ada di luar titik masuk ke alam semesta Geno. Dan ini adalah sesuatu yang disetujui Hansen. Mereka semua menginginkan hal yang berbeda untuk hidup mereka, dan mereka tidak perlu menjadi pengasuh bayi. Planet Eclipse hanya akan membatasi perkembangan mereka. Mereka harus menjelajahi dan mendapatkan sumber daya mereka sendiri jika mereka benar-benar ingin berkembang. Namun, Hansen tidak ingin mengizinkan Han Yan menjelajah. Dia berulang kali memintanya untuk membiarkannya bepergian, tetapi dia terus mencegahnya pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, orang tuanya akan membunuhnya. Tapi Han Yan bukan tipe yang mudah menyerah, dan akhirnya, Hansen mengakui dan mengatakan dia akan memberinya rekomendasi di Sky Palace. Dia setuju dengan itu dengan cukup bahagia, setidaknya. Ji Qing adalah sepupu Ji Yanran. Sebagai tambahan, dia adalah sepupu kecil dari ipar Hansen. Dan keluarga Ji telah sedikit memusatkan waktu dan perhatian mereka padanya.
Ji Yanran menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik juga, dan tidak mengizinkannya mengambil risiko yang tidak perlu. Untungnya, Ji Qing tidak terlalu tertarik untuk menjelajah. Ketika Han Sen mengangkat topik itu, dia tersenyum padanya. Aku harus tetap di sampingmu dan mengawasimu untuk Yanran. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan, sendirian di alam semesta Geno ini. Jika itu adalah sesuatu yang buruk, aku akan merasa kasihan pada Yanran. Petik 2. Aku memiliki Bauer sebagai mata-mata. Mengapa aku berani melakukan sesuatu yang tidak pantas? Han Sen menyentuh wajah Bao. Kamu tidak berani, itu berarti kamu memikirkannya, tapi kamu tidak. Ji Qing tersenyum pada Han Sen. Han Sen mengangkat bahunya. Kamu akan berada di sini, dan kamu tidak bisa kembali. Bahkan jika aku memiliki pemikiran seperti itu, kamu tidak akan bisa memberitahunya. Petik 2. Ji Qing tampak terkejut, dan Han Sen pergi. Han Sen pergi ke Cold Palace. Dengan menjaga pintu, dia bisa melihat kecebong perlahan menjadi kodok kecil. Mereka menyerap kekuatan bulan yang dilepaskan oleh katak dewa, yang membuat Han Sen sangat cemburu. Kodok dewa dapat menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan bulan untuk menaikkan level bayinya, tetapi Han Sen tidak bisa. Malaikat kecil dan Little Silver sudah menjadi markuise. Jika mereka tidak dapat menemukan sumber daya kelas tinggi, akan lebih sulit bagi mereka untuk naik level. Di alam semesta Geno, jika kamu bukan kelas raja, kamu tidak dianggap kuat. Itulah mengapa si King King dan Ning Yue sering pergi menjelajah. Elit kelas raja adalah kekuatan sejati dari alam semesta Geno. Saat cahaya bulan menyinari bayi kodok, Han Sen meletakkan tablet penjaga Cold Palace dan meninggalkan teras batu sehingga dia bisa menyerap kekuatan cahaya bulan dan es. Setelah setahun menyerap kekuatan es dan memurnikan cahaya bulan, Jadeskin mungkin belum mencapai Duke, tapi dia mengerti lebih banyak tentang kekuatan es dan kekuatan bulan. Dia juga lebih akrab dengan kekuatan katak dewa sekarang. Bahkan tanpa perlindungan tablet penjaga Cold Palace, Han Sen tidak lagi dibekukan oleh kekuatan dingin katak dewa. Itu sangat dingin, tentu saja, tapi dia bisa menahannya. Markuises umum Endukes tidak akan bisa bertahan di level dingin itu. Han Sen menyerap banyak kekuatan es kodok dewa dan kekuatan bulan dari waktu ke waktu, dan begitulah cara dia dapat membangun ketahanannya terhadap es. Tubuhnya sangat kuat, dan kekuatan Jadeskinnya terhubung dengan kodok dewa. Mereka sangat selaras. Kodok dewa meludahkan bulan di atas air terjun, dan kemudian memandang Han Sen. Perhatiannya yang tiba-tiba membuat Han Sen melompat, tetapi katak itu tidak terlihat bermusuhan. Bahkan, dia terlihat terkejut. Setelah beberapa saat, katak itu berbalik dan terus menyemburkan kekuatan bulan. Kodok itu tampaknya tidak mempermasalahkan kehadirannya, dan itu membuat Han Sen bahagia. Dia berjalan mendekati air terjun. Dia tidak mengikuti kodok kecil itu, tetapi bahkan kedekatan itu sudah cukup baginya untuk menyerap lebih banyak kekuatan bulan dan kekuatan dingin. Katak dewa juga tidak menunjukkan keinginan untuk mengusir Han Sen. Dan ketika kekuatan bulan hilang, katak dewa membawa katak kecil itu ke kolam. Kodok-kodok kecil itu meninggalkan air dan naik ke tepian, lalu mereka semua masuk ke dalam gua di sisi rumah batu. Mereka melihat Han Sen berdiri di samping. Mungkin itu karena dia tidak memiliki tablet penjaga, tetapi katak kecil itu merasakannya dan mendekatinya. Bab 2189 Berita Buruk. Para kodok kecil berkumpul di sekitarnya, dan mereka sepertinya mengira dia salah satunya. Pikiran itu membuat hati Han Sen tenggelam, dan dia mendapati dirinya berpikir, aku bukan kodok kotor. Setelah hari itu, Han Sen terus kembali untuk menyerap kekuatan dingin dan bulan 2 kali setiap bulan. Dia tidak membutuhkan tablet penjaga Cold Palace lagi, dan katak besar mengizinkannya mengikuti keluarga katak ke air terjun. Dia mampu menyerap kekuatan bulan tepat di sebelah katak dewa. Jadeskin Han Sen tumbuh lebih kuat jauh lebih cepat. Han Sen awalnya berpikir mungkin perlu 1 tahun lagi untuk mencapai pangkat Duke, tetapi itu sudah berada di jurang perubahan itu. Dia percaya bahwa jika dia terus menyerap kekuatan dingin dan bulan ini, dia akan berhasil mencapai Duke dalam 3 bulan. Namun, ketika Jadeskin menjadi Duke, dia harus melacak sumber daya berkualitas tinggi untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa hanya mengandalkan planet Eclipse. Itu adalah tempat yang baik untuk latihan awal, tetapi dia tidak dapat berkembang sepenuhnya jika dia tetap terjebak di sana. Pada tanggal 15 bulan itu, ketika Han Sen selesai menjaga pintu, dia berencana untuk meninggalkan planet Blade dan kembali ke planet Eclipse. Tapi ketika dia sampai di istana Yixia, 2 kepala pelayan rebate mendekat, bersama Snowbird Duke. Han Sen, Moon Wilking sedang mencarimu. Silakan ikuti kami ke Full Moon Hall, kata seorang kepala pelayan, wajahnya tanpa ekspresi. Mengapa Moon Wilking mencariku? Han Sen bertanya dengan cemberut. Istana Bulan Purnama adalah tempat untuk mengadakan diskusi. Hanya Raja Narrow Moon yang diizinkan berdebat di sana. Sangat jarang bagi Moon Wilking untuk memanggil Marquise untuk nonton di Full Moon Hall. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, bukan? Kata kepala pelayan lain dengan dingin. Han Sen memandang Snowbird Duke. Dia bertingkah aneh, menahan diri sedikit lebih kaku dari biasanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia hanya mengangguk padanya. Moon Wilking dan raja lainnya sedang menunggumu. Ayo pergi, kata kepala pelayan itu, rupanya terburu-buru. Han Sen mengikuti mereka ke aula bulan purnama. Di kapal di sana, Han Sen berpikir, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Yixia. Jika tidak, tidak mungkin aku dipanggil ke kantor bulan purnama.
Jika sesuatu telah terjadi padanya, maka hari-hariku di sini akan berakhir. Segalanya mungkin akan segera berakhir. Petik 2. Hansen tahu bahwa satu-satunya orang berpangkat di Narrow Moon yang menyukainya adalah Black Moon King. Raja-raja lain tidak terlalu tertarik padanya, meskipun dia adalah murid Isha. Bagaimanapun, Hansen bukanlah salah satu dari Rebate. Dan dia telah menghabiskan banyak sumber daya mereka. Dia beruntung karena Rabat tidak membencinya. Jika Hansen bisa berlatih dengan sangat cepat, mungkin para raja akan memandangnya berbeda. Namun, naik level membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Hansen. Mereka tidak berpikir Hansen akan mencapai raja, apalagi menjadi dewa. Ini adalah salah satu alasan utama mereka tidak menganggapnya terlalu tinggi. Bagi mereka, perwaliannya hanyalah contoh lain dari kekurangannya. Jika pos itu diberikan kepada markuise berbakat lainnya, orang itu pasti akan menjadi duke setelah sekian lama. Namun, tidak ada perubahan yang terlihat pada Hansen. Tidak ada perubahan baginya yang berarti tidak ada keuntungan bagi mereka. Hansen didukung oleh Yixia, tetapi jika dia pergi, Rabat tidak akan menyia-nyiakan lebih banyak sumber daya pada orang luar seperti dia. Rebate terlalu kecil untuk sebuah faksi. Ini adalah ras yang lebih tinggi yang dulunya adalah ras budak. Mereka juga tidak mementingkan diri sendiri. Hanya Yixia yang mau membantuku. Sayang sekali ini, Hansen curhat diam-diam. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini. Ketika Hansen mencapai kantor bulan purnama, semua orang sedang duduk mengelilingi meja besar di dalamnya. Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com. Hampir semua Raja Narrow Moon hadir. Moon Wheel King ada di tengah. Black Moon King, Shadow King, Flower King, Night River King, dan raja lainnya duduk di sampingnya. Mejanya menyerupai bulan sabit, dan saat Hansen masuk, mereka semua mengalihkan perhatian padanya. Salam untuk semua raja. Setelah Hansen membungkuk kepada mereka masing-masing, dia berdiri di tempatnya tanpa menunjukkan emosi apapun. Moon Wheel King menghela nafas dan memberitahu Hansen, kemarin, Extreme King menyampaikan beberapa berita kepada kami. Guru kamu, dalam usahanya memasuki sistem kekacauan, terbunuh. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Kami akan membangun mausolem untuk menghormatinya. Kamu adalah satu-satunya muridnya, jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan sekarang bersama. Petik 2. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Bolehkah aku bertanya bagaimana tuanku aku dibunuh? Hansen membungkuk, merasa sangat aneh tentang ini. Sebenarnya, Yixia adalah musuh Hansen. Dia hanya menjadi muridnya sebagai kepura-puraan, dan Yixia sepertinya menerimanya sebagai murid karena alasannya sendiri, bukan karena dia bersikap altruistik. Tapi sepanjang waktu yang mereka habiskan bersama, Yixia memperlakukannya dengan baik. Dia telah memberinya banyak kesempatan. Tanpa kesempatan itu, dia mungkin menghabiskan 10 tahun berkeliaran, dan dia tidak akan mencapai setengah dari apa yang dia miliki sekarang. Jadi, perasaannya terhadap Yixia sangat bertentangan. Mendengar dia meninggal, rasa sakit yang aneh melanda dirinya. Dia tidak benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Menurut Duta Besar Extreme King, dia bergabung dalam pengepungan melawan Xenogenik yang didewakan. Dia ditelan olehnya, jadi tidak ada yang tersisa, Moon Wheel King berkata sambil mendesah. Desahan Moon Wheel King tidak palsu. Tidak akan mudah bagi Rebate untuk membesarkan prajurit yang setengah dewa. Dan Yixia telah menjadi harapan terbaik mereka untuk mendapatkan Rabat sepenuhnya. Kehilangan Yixia merupakan pukulan besar bagi ras mereka. Jika Yixia tidak pergi ke Extreme King, dia tidak akan bisa menjadi dewa sendirian. Jika dia tetap tinggal di Narrow Moon, dia akan menjadi setengah dewa selamanya. Untuk seseorang seperti Yixia, berhenti di sana akan lebih buruk daripada kematian. Hansen tetap diam setelah mendengar tentang kematiannya. Dibunuh oleh Xenogenik yang didewakan, tanpa banyak tulang yang tertinggal, adalah cara yang bersih untuk keluar. Itu sangat mirip dengan gayanya sendiri. Saat Moon Wheel King terdiam, Night River berbicara. Setelah memilah mausolem Knife Queen, masih ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Kamu adalah satu-satunya muridnya, jadi ada beberapa masalah dan item warisan yang harus kamu ambil alih. Aku akan memastikannya, dan nanti memberikannya padamu. Petik 2. Hansen tahu bahwa ini adalah poin utamanya. Dia tidak tahu berapa banyak warisan yang bersedia diberikan Rabat kepadanya. Hansen takut dia tidak memiliki suara dalam masalah ini. Night River King pasti tidak ingin memberinya apa-apa, dan itu pasti akan menjadi keputusan sepihak. Hansen sudah menduga ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan apa yang diberitahukannya, dan kemudian dia meninggalkan kantor bulan purnama. Dia pergi untuk mengatur pengaturan pemakamannya. Extreme King telah mengirimkan hadiah yang menjadi haknya untuk pertarungan. Itu harus diberikan kepada Hansen. Kata Black Moon King, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Night River King menyela dia. Hansen bukan salah satu Rabat, apakah kamu sudah lupa? Dia tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Kami sudah membahas ini, katakan tidak lebih, kata Night River King tegas. Bab 2190 mengambil warisan. Yixia adalah orang yang sangat istimewa untuk Rabat, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang pemakaman. Narrow Moon melakukan layanan dengan sangat baik, dan yang harus dilakukan Hansen hanyalah bekerja sama dengan ritual mereka. Kematian Yixia sangat memengaruhi Rabat. Itu sangat mempengaruhi mereka, dalam berbagai cara. Sebagai salah satu dari dua individu dengan peringkat tertinggi dari Rabat, kematian Yixia membuat mereka jauh lebih lemah. Ini juga mengubah distribusi manfaat dan sumber daya yang diterima berbagai Rabat penting.
Karena perubahan ini, hal negatif terbesar akhirnya berdampak pada siswa Yixia, Hansen. Ketika Hansen pergi ke Night River King untuk memastikan warisan Yixia akan diserahkan padanya, dia mendapati dirinya terus mengerutkan kening. Night River King memberi Hansen daftar, dan hanya ada sedikit item di daftar itu dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya, planet asal Yixia dari planet Blade diambil oleh para tetua. Hansen hanya diizinkan untuk mengklaim barang dan barang pribadi Yixia. Namun, setelah mengharapkan perlakuan ini, Hansen bersiap untuk menerima putusan dalam diam. Sekarang setelah Yixia pergi, Hansen kembali menjadi orang luar yang layak, dan Rabat tidak akan bersedia memberikan apapun milik mereka kepada orang seperti dia. Knife adalah penjaga Cold Palace, tapi kau menggantikannya. Dan sekarang dia sudah mati, tergantung kita untuk memilih wali baru untuk Cold Palace. Sendiri, terima kasih atas bantuan kamu sementara itu, tetapi sekarang kamu dapat mengembalikan tablet tersebut kepada kami. Dan ini adalah daftar yang menampilkan semua item warisannya yang dapat kamu klaim. Kamu harus menandatanganinya, kata Night River King dingin, mengintip tepat di Hansen. Night River King menginginkan posisi penjaga Cold Palace. Kali ini, segalanya berjalan sesuai keinginannya. Dia memang akan menjadi wali menggantikan Hansen. Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com. Hansen menatap mata Night River King dan mengulurkan tablet penjaga. Night River King menatap tablet penjaga saat itu dilewatkan ke arahnya, dan matanya berbinar. Seni Geno yang dia latih selaras dengan baik dengan anugerah yang bisa diberikan oleh Katak Dewa. Dia akan bisa menggunakan kekuatan es dan bulan dari Katak Dewa untuk menjadi setengah dewa hanya dalam beberapa abad. Aku bisa memberikan tabletnya, dan aku akan menandatangani formulir seperti yang kamu minta, tapi aku harus membuat satu permintaan. Hansen belum memberikan tablet itu ke Night River King. Saat dia berbicara, dia memegangnya dengan erat. Ini adalah keputusan dari kantor bulan purnama. Kamu tidak bisa bernegosiasi, nak. Kamu tidak bisa menawar dengan aku untuk kesepakatan yang lebih baik, kata Night River King tanpa emosi. Hansen mengabaikan perkataan Night River King, dan sambil mengutak-atik tablet, dia berkata, planet Blade adalah tempat tinggal tuanku dulu. Aku harap aku bisa mengunjungi planet Blade selama aku merindukannya. Aku meminta izin untuk mengakses planet Blade kapanpun aku mau. Petik 2. Aku tidak bisa mengizinkan ini. Planet Blade milik para tetua, dan ini diketahui publik Narrow Moon. Orang tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Bahkan aku tidak bisa pergi ke sana tanpa izin yang tepat, kata Night River King serius. Night River King pasti bisa memberi Hansen akses ke planet ini, tapi dia tidak ingin membantu Hansen dengan cara apapun. Hansen tidak berbicara, dia hanya terus bermain dengan tablet. Dia juga tidak menandatangani kertasnya. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum di Night River King. Night River King mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Oke, baiklah, aku akan membantu. Aku akan pergi dan berbicara dengan para tetua atas nama kamu, dan aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan izin kamu. Petik 2. Aku tidak perlu kamu bicara. Aku ingin kamu menambahkan izin itu ke daftar ini. Hansen menatap Night River King dengan dingin saat dia berbicara. Itu tidak mungkin. Jangan memaksaku terlalu jauh sekarang, geram Night River King. Tanpa izin yang ditambahkan ke daftar ini, kamu dapat menemukan orang lain untuk menandatanganinya. Tapi kamu tidak akan melihat nama aku di atasnya, kata Hansen sederhana. Night River King terlihat muram, tapi dia belum terlihat marah. Dia menoleh ke Hansen dan berkata, kamu hanya bisa memasuki planet Blade. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyentuh apapun di sana. Petik 2. Night River King tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia dan para tetua telah mengambil banyak hal yang, dengan semua hak, seharusnya sekarang menjadi milik Hansen. Jika Hansen tidak menandatangani perjanjian, ketidakadilan itu akan mendapatkan terlalu banyak eksposur. Aku hanya merindukannya, aku tidak ingin mengambil apapun dari sana, kata Hansen. Night River King mengubah daftar untuk Hansen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memberi Hansen izin untuk mengakses planet Blade dengan bebas. Saat dia selesai, Hansen menandatanganinya. Dia mengkonfirmasi penerimaannya atas warisan yang sangat sedikit, dan kemudian dia memberikan tablet itu ke Night River King. Hansen tidak melihat daftar itu. Night River King hanya akan memberinya apapun yang Rebate bersedia berpisah dengannya. Mereka telah mengambil semua yang mereka inginkan, dan mereka telah meninggalkan apa yang tidak mereka lakukan. Tidak ada gunanya melihat barang-barang itu. Melihat Hansen mengemasi barang-barang Yixia, Night River King tertawa di dalam dan berpikir, apa gunanya mendapat izin untuk pergi ke planet Blade. Kamu tidak akan pernah menerima sumber daya lagi dari Rebate. Petik 2. Hansen membawa item warisan Yixia kembali ke planet Eclipse bersamanya. Dia telah mendapatkan banyak harta, tetapi tidak satupun dari mereka adalah kelas raja. Yang tertinggi adalah 2 harta duke yang bahkan tidak berguna baginya. Hal-hal lain tidak ada nilainya, dan itu tidak akan menguntungkannya sedikitpun. Hanya itu yang dia miliki sebagai makhluk setengah dewa. Hansen tertawa gelap. Dia mengira seluruh Narrow Moon pasti sudah menjarah gudang Yixia. Mereka hanya meninggalkan dia dengan potongan yang tidak berarti. Meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan Hansen tentang itu. Satu-satunya orang yang bisa mendukungnya telah pergi, jadi tidak mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal itu. Tapi Yixia sepertinya tahu itu. Dan itulah mengapa dia menyuruh Hansen untuk melepaskannya. Aku akan melepaskannya, hanya jika aku harus. Tapi aku tidak akan melepaskan apapun yang menjadi milikku dengan benar. Hansen tersenyum.
Hansen menyimpan barang-barang itu di gudangnya di planet Eclipse. Dia mengeluarkan beberapa barang berguna, beberapa di antaranya adalah barang yang selalu digunakan Yixia. Kematian Yixia telah menghancurkan Rabat, tetapi orang-orang seperti Night River King mendapat banyak manfaat dari kematiannya. Mereka mungkin senang dengan apa yang terjadi. Kakak ipar, apakah kita tinggal di sini di Narrow Moon? Jiking bertanya pada Hansen. Tentu saja, planet Eclipse memiliki cukup banyak sumber daya, dan jika kita pergi, kita akan membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan. Hansen tersenyum. Tapi Night River King dan yang lainnya terus mencoba melemahkanmu. Hari-hari mendatang di planet Eclipse tidak akan berjalan dengan baik untukmu, kata Jiking. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengalami waktu sulit dan siapa yang tidak, gumam Hansen, menyipitkan matanya sambil berpikir. Hansen tidak berencana meninggalkan Narrow Moon. Dia tidak suka gagasan untuk dikeluarkan, dia akan pergi dengan caranya sendiri. Hari ke-15 bulan itu bergulir, dan Night River King pergi ke Cold Palace untuk pertama kalinya sejak menerima posisi penjaga Cold Palace. Dia dengan riang berjalan kaki ke rumah batu dan menempatkan dirinya di teras sebagai penjaga Cold Palace. Dengan posisi penjaga Cold Palace ini, aku mungkin menjadi setengah dewa hanya dalam 2 abad. Aku akan bisa menggantikan Knife di Narrow Moon. Night River King menyeringai memikirkannya. Dia memegang tablet penjaga Cold Palace begitu erat hingga tangannya mulai bergetar. Dia telah menunggu kesempatan ini begitu lama. Waktu berlalu, dan tengah malam tiba. Night River King melihat ke pintu batu, menunggu kodok dewa muncul. Tiba-tiba, Night River King melihat bayangan berjalan melintasi gunung. Dia kaget, planet Blade telah diambil, jadi seharusnya tidak ada orang yang berkeliaran. Dan di atas itu adalah area terlarang.